kunci 31 TOEFL structure. After be, use the present participle or the past participle. Setelah kata kerja be, setelah verb be, gunakan present participle atau verb ing dan past participle. Nah, verb be sendiri dalam beberapa bentuknya ada am, is, are, was, were, be itu sendiri, been, being, bisa diikuti kata kerja yang lain. Nah, sebenarnya ada 3 ya, ada verb ing, terus ada verb 3 dan verb 1. Nah, di sini saya tekankan dulu untuk verb ing dan verb 3 karena yang paling umum di TOEFL itu setelah be diikuti verb ing dan verb 3. Contoh yang salah nih ya, we are do our homework. Nah, seperti itu pasti salah karena do di sini adalah verb 1. Nggak boleh, kita harus pakai we are doing our homework. Contoh yang kedua, the homework was due early. Nah, itu nggak boleh, harusnya the homework was done early. Jadi bila dilihat dari contoh pertama dan kedua, are itu be-nya, do itu verb 1, harusnya verb ing atau verb 1. Nah, yang contoh pertama kita pakai verb ing. Contoh yang kedua, was itu be-nya, nah do-nya kita ganti dengan done. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa pakai verb ing, bisa pakai verb 3. Nah, kapan kita pakai verb ing, verb 3? Nanti kita lanjutkan. Contoh yang ketiga dulu nih. Tom is taken the book. Taking. Nah, harusnya taking ya. Nah, ini baru the book was taken by Tom. Nah, harusnya was taken bukan take lagi ya. Jadi hati-hati, Tom is take itu nggak boleh, the book was take nggak boleh. Nah, rumus kunci 31 pembentukan kalimat menggunakan kata kerja setelah kata kerja bantu be. Nah, be itu bisa ketemu present participle dan past participle, verb ing dan verb 3. Nah, cara tanya be itu sendiri apa sih? Be, is, am, are, was, were, been, being. Nah, be itu ya. Present participle yaitu verb ing. Ya, verb ing digunakan ketika kalimatnya aktif. Nah, past participle itu verb 3. Verb 3 digunakan ketika kalimatnya pasif. Contoh kalimat aktif. They are studying English. Mereka belajar bahasa Inggris. Yang disebut aktif itu ketika subjeknya melakukan kata kerja tersebut. Mereka akan melakukan aktivitas belajarnya. Makanya disebut aktif. Kalau subjeknya tidak melakukan aktivitasnya, berarti masuk ke yang pasif. Contoh nih, English is studied by them. Bahasa Inggris dipelajari oleh mereka. Apakah bahasa Inggris tersebut melakukan aktivitas dipelajari? Enggak, yang melakukan kan objeknya, yaitu them-nya, by them. Merekanya yang melakukan. Nah, kalau dilihat secara sekilas, ini sebenarnya pola balik saja. Pelakunya di depan berarti aktif, pelakunya di belakang berarti pasif. Nah, mudahnya seperti itu ya. Atau secara biasanya untuk definisinya ya, subjeknya melakukan aktivitas itu aktif, subjeknya dikenai aktivitas itu pasif. Nah, terserah teman-teman mendefinisikannya seperti apa. Yang penting dipahami subjek yang melakukan aktivitas berarti aktif, kata kerjanya yang melakukan subjeknya berarti aktif, kata kerjanya bukan subjeknya yang melakukan berarti pasif. Nah, itu saja ya. Nah, catatan yang kedua itu untuk to be. To be yang lainnya bisa ketemu to plus verb 1. To plus verb 1 digunakan ketika memunculkan makna harus. Nah, biasanya kalau kita pakai to be verb 1, terutama yang pakai is, am, are langsung ya, tapi kalau to be saja biasanya bukan memunculkan makna harus tapi memunculkan makna pasif. Nah, di sini yang saya contohkan untuk yang makna harus. Contoh, they are to study English. Mereka harus belajar bahasa Inggris. Nah, mungkin teman-teman lebih familiar dengan must ya. They must study English. Nah, selain must bisa pakai be to. Ya. Jadi bisa pakai they are to study English. Nah, ini untuk yang to be ketemu to verb 1. Nah, ini yang jarang ya.
Yang paling sering muncul di TOEFL yang to be ketemu verb in atau verb 3. Atau bisa juga sebenarnya to be berdiri sendiri ya. Di sini kan yang kita tekankan ketika mereka ketemu kata kerja. Nah, jadi disimpulkan jangan di letter luck, oh to be harus ketemu verb 3, verb in, dan to verb 1 saja. Nah, itu untuk yang verb ya. Kalau yang lainnya itu enggak. Kalau ketemu kata yang lain boleh masihan, tapi ada ketentuannya juga ya. Ada adjektif, noun, adverb, pronoun, dan adjektif ya. Kita lanjutkan latihan kunci 31 structure. Number 1, the Federated Boys Clubs, the forerunner of the Boys Clubs of America, were organized in 1906. 20 detik untuk menjawab. Di dalam kalimat ini, kata kerja bantu were diikuti bentuk dasar organize ya, bentuk dasar dari kata kerja organize. Nah, padahal kata kerja bantu were ya harusnya diikuti present participle atau past participle. Jadi kurang tepat kalau hanya diikuti verb 1. Nah, itu yang nggak boleh ya. Nah, jawaban yang tepat adalah delta. Yang harus kita koreksi organize kita ganti dengan verb in dan verb 3. Kebetulan di sini jadikan verb 3 ya. Jadikan verb 3. Kapan sih kita pakai verb 3? Kalau ada PP, ketemu PP itu rata-rata kita pakai yang verb 3. Kalau ketemunya objek rata-rata kita pakai yang verb in ya. Number 2, scientists know that warmer than normal sea temperatures are Fitz hurricanes. 20 detik untuk menjawab. Oke, waktu habis. Di dalam kalimat ini, teman-teman, kata kerja bantu are diikuti kata kerja bentuk tunggal Fitz. Ya, dia bentuk verb SIS. Nah, be itu tidak bisa ketemu verb 1, verb 2, verb SIS. Itu nggak bisa. Yang bisa kan verb 3, verb in, dan to verb 1. Jadi, delta yang harus kita koreksi. Nah, ya, itu tadi karena bentuk kata kerja are seharusnya diikuti present participle atau past participle. Jadi jawaban yang perlu koreksi itu delta, bukan feeds melainkan jadi feeding karena ada objeknya kita pakai yang feeding ya. Intinya teman-teman fokuskan saja kalau ada be nggak boleh ketemu verb 1, verb 2, verb SIS gitu ya. Alpha itu sudah benar karena verb 1 subjeknya jamak ya. Kita pakai verb 1 no, subjeknya jamak sudah sesuai. That di situ adalah conjunction dari si adjektif noun clause. Nah, conjunctionnya that, subjeknya warmer than normal sea temperatures. Nah, verbnya are feeding, sedangkan hurricanes objeknya. Jadi sudah lengkap ya. Si itu sudah nggak masalah. Si itu di situ benda yang dijadikan adjektif. Nah, benda intinya yaitu temperatures. Jadi tidak ada permasalahan dengan Alpha, Bravo, Charlie. Yang perlu kita koreksi yaitu delta harusnya jadi feeding. Number 3, it is often estimated that second-hand smoke is responsible for several thousand cases of lung cancer in non-smokers each year in the United States. 20 detik untuk menjawab.
Waktu habis. Di dalam kalimat ini kata kerja bantu is diikuti kata kerja dasar estimate. Padahal kata kerja bantu is seharusnya diikuti present participle atau past participle. Nah, jawaban yang perlu kita koreksi yaitu estimate tadi ya, bravo, opsi bravo, karena harusnya estimated bukan estimate. Nah, di sini kita bentuk pasif karena rata-rata it is itu ketemu adjektif. Nah, adjektif kalau verb ya bentuk verb enggak ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan lagi di sini is, am, are atau to be tersebut bisa dipisah oleh adverb. Nah, hati-hati dengan adverbnya juga ya. Di sini kebetulan dipisah oleh often. Nah, enggak langsung ketemu is often estimate. Oh, estimate-nya benar bukan ya, tapi ini tetap kesimpulannya itu di ketemu verb 1. Nah, meskipun dipisah oleh adverb itu nggak masalah ya teman-teman, jadi hati-hati. Nah, kalau kita lihat poin alpha it itu sudah sesuai dengan is, jadi kan yang is tidak digarisbawahi. Nah, itu menguatkan jawaban alpha, jadi alpha tidak harus dibenahi, sudah benar ya. Sedangkan poin Charlie responsible itu adjektif, jatuhnya setelah be, boleh ya. Nah, responsible for, nah for-nya yang menguatkan sebenarnya. Nah, delta itu several thousand cases. Nah, several itu adjektif ketemu noun di belakangnya nggak masalah, jadi nggak ada permasalahan alpha, Charlie dan delta. Yang perlu dibenahi yaitu bravo, estimate harusnya jadi estimated karena setelah be nggak boleh ketemu verb 1, verb 2 dan verb SIS. Number 4, Sir John Franklin was hoped to find a northwest passage which linked the Atlantic to the Pacific. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini kata kerja bantu was diikuti kata kerja dasar hope. Padahal kata kerja bantu was seharusnya diikuti present participle atau past participle. Nah, jadi jawaban alpha yang perlu kita benahi ya, ini jawaban yang salah karena harusnya hoping bukan hope. Ada was itu ketemu verb 1 atau verb ing. Nah, kebetulan di sini kita ganti dengan hoping jadi verb ing ya. Ada objek di belakangnya berupa verb. Nah, itu verb 1 itu bisa jadi objek ya. Jadi ada objeknya to find a northwest. To find, nah, verb ing ketemu verb 1, verb 2, verb 1 boleh. Northwest itu adjektif. Nah, sudah benar. Delta which kita pakai which karena benda yang di depan conjunctionnya itu non person, makanya benar which, kita nggak pakai who. Kalau who malah salah, makanya di sini yang salah itu yang harus dibenahi yaitu alpha ya, harusnya hoping. Poin bravo, Charlie dan delta sudah benar. Number 5, a dormant spray is an application of a fungicide or an insecticide that is applied when the weather is cold or while plants are not actively grow. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini kata kerja bantu are diikuti kata kerja dasar grow.
Padahal kata kerja bantu are seharusnya diikuti present participle atau past participle. Nah, itu terdapat di poin delta ya teman-teman. Jadi jawaban delta harus kita, yang salah ini ya, yang harus kita ganti dengan growing, bukan grow lagi. Nah, ini sama halnya yang tadi. Verb B itu tidak langsung ketemu verb bisa ya, dipisah oleh adverbnya yaitu are dan actively. Nah, ini ya yang hati-hati. Jadi bukan actively-nya yang dibenarkan, yang dibenahi, tapi yang grow-nya. Grow itu kan verb 1, actively itu adverb. Nah, adverb itu nggak salah ya kalau situ. Kalau aktif, nah itu baru salah. Aktif itu kan adjektif, adjektif ketemu verb nggak bisa. Jadi malah dua yang salah. Kebetulan di sini kan yang salah hanya delta, harusnya jadi growing. Nah, poin alpha itu sudah benar, verbnya itu ya, verb intinya. Setelahnya kan ada noun. Diperkuat juga, kita benar pakai is karena subjeknya tunggal, a doorman spray. Jadi sudah benar. Bravo. Setelah B itu verb 3, boleh nggak? Boleh. Jadi apply itu boleh digunakan. Charlie tadi adverb ya, jadi Alpha Bravo Charlie tidak bermasalah. Yang bermasalah itu yang harus kita perbaiki yaitu delta. Number 6, because 2/3 of American children are now regularly attend some form of child care, the need for quality early childhood programs is greater than ever. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Di dalam kalimat ini kata kerja bantu are diikuti kata kerja dasar attend. Nah, ada di poin alpha. Padahal kata kerja bantu are seharusnya diikuti present participle atau past participle. Nah, jawaban yang tepat adalah alpha karena seharusnya attending bukan attend lagi. Itu ya. Nah, ini seperti halnya poin sebelumnya, soal sebelumnya. To be itu bisa dipisahkan oleh verb, terus baru verbnya yang lain ya, seperti ini. Jadi itu kalau kita pakai to verb 1 masih ada kemungkinan benar. Verb ing, verb 3, nah itu benar ya. Di sini kan ketemunya verb 1 tanpa adanya si dia masih bagian dari to be, jadi harus kita benahi. Jadi attending ya, kebetulan di sini tuh pakai verb ing karena ada objek some form of child care. Sedangkan bravo itu quality early childhood, early adjective ya, nggak masalah itu. Charlie itu verbnya is, lo kan programs. Nah, di sini subjek intinya bukan programsnya tapi the need. Nah, for quality early childhood programs itu PP. Nah, makanya benar ya kita pakai the need itu kan tunggal, pakainya is, jadi nggak ada permasalahan. Terus delta itu sudah benar juga, greater. Nah, yang di kunci sebelumnya ada greater pasangannya dengan than. Jadi Bravo, Charlie dan delta tidak salah, yang salah itu alpha ya. Thanks for watching.